Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian fikih kita, dan pada kesempatan siang kali ini temanya adalah terkait fikih salat. Lebih spesifik lagi, fikih salatnya tentang salat berjamaah. Dan salat berjamaah juga pembahasannya cukup luas, banyak sekali. Kita lebih spesifik lagi, bukan sekedar tentang imam atau tentang makmum secara khusus, tapi tentang bagaimana seharusnya jika ada jamaah dan ada makmum. Makmum itu barisannya seperti apa, rapat itu kondisinya seperti apa, lurus seperti apa, kemudian kalau jamaahnya sendirian seperti apa posisinya, kalau berdua, kemudian kalau ada perempuan, dan seterusnya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan terakhir membahas tentang kalau kita jadi makmum yang masbuk, tertinggal pas masuk masjid atau masuk musola, sudah ada jamaah sholat di sop 1 atau sop 2, yang jelas sudah full, penuh. Nah, apakah kita diperbolehkan untuk sholat sendirian di belakang? Maksudnya bukan menjadi sholat sendirian, tidak ikut imam, tidak berjamaah, tapi berjamaah cuma tidak ikut barisan, sendirian. Padahal yang namanya jamaah itu artinya jamaah ya bersama-sama. Kok dia sholatnya sendirian? Ini hukumnya bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, menunjukkan bahwa yang namanya Islam itu sangat amat menganjurkan hidup berjamaah sampai ada perintah untuk merapatkannya. Makanya judulnya pada kesempatan kali ini, rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Karena kadang-kadang ini maknanya sebenarnya bukan sekedar rapat. Di dalam bahasa Arab perintahnya itu taswiyah. Cuma saya mengambil salah satu unsur di dalam taswiyah itu, yaitu rapatnya itu. Sebab di dalam taswiyah itu bukan sekedar rapat, ya rapat, ya lurus, ya nempel, gitu ya. Dan seterusnya nanti akan kita bahas. Nah, rapat kan hanya salah satu unsurnya saja. Tapi kalau ditulis semua kan panjang judulnya. Ya cukup ini aja gitu. Dan ini kan ada rasanya loh, rapatkan barisan gitu ya. Nah, yang pertama terkait hukumnya. Namun sebelum ke hukum, ada renungan dari Abu Bakar bin Syafaa at-Timyah. Ini ulama Syafi'iyah, ya kurang lebih 2 abad yang lalu, atau bahkan masih 1 abad yang agak terlalu jauh dengan kita, dan termasuk guru di antara guru para ulama kita di Nusantara ini. Beliau mengatakan di dalam kitabnya I'anatul Talibin, wa minas sunan al-muhmalah al-mahfuz anha taswiyatus sufuf wat tarasi fiha, wa qad kana alaihi salatu wassalam yatawalla fi'la dhalika bi nafsihi wa yukthir at-tahrid alaihi wal amru bihi wa yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Ya, kata beliau, ada sunnah yang sering diabaikan dan sering dilupakan oleh banyak orang hari ini. Hari ini maksudnya di zaman beliau, gitu ya, di zaman penulis kitab I'anatul Talibin itu, apa yang sering dilupakan dan sering dilalaikan? Taswiyatus sufuf, merapatkan dan meluruskan barisan di dalam sholat. Wat tarasi fiha, dan benar-benar lurus, gitu ya. Wa qad kana alaihi salatu wassalam yatawalla fi'la dzalika bi nafsihi. Padahal dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai imam dan juga sekaligus pemimpin negara, sebagai tuntunan mereka dan seterusnya, turun langsung dengan tangan beliau, dengan diri beliau, untuk meluruskan barisan-barisan yang ada di belakang beliau para makmum. Rasul langsung yang turun untuk meluruskan itu semua. Bukan sekedar turun langsung, tapi juga sering mengingatkan dan juga sering
memberikan perhatian agar barisan jamaah itu lurus dan rapat. At-tahrid alaihi wal amru bihi, memerintahkan. Ini di zaman beliau gitu ya. Itu sudah banyak orang melalaikan itu. Apalagi zaman kemudian terus berjalan sampai hari ini, sampai di zaman kita. Nah, kita menyaksikan sendiri. Sebagian musola, sebagian masjid ada yang sama seperti yang digambarkan oleh Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati ini, melalaikan yang namanya lurus dan rapatnya shaf, dibiarkan. Padahal celah-celah yang ada ketika tidak rapat dan seterusnya itu nanti akan dijadikan setan sebagai tempat untuk duduk di situ mengganggu jamaah gitu. Nanti jangan dia kasih alasan, ya alhamdulillah kalau setan bisa ikut sholat gitu. Nggak bisa. Setan nggak mungkin sholat gitu. Masuk ke situ bukan untuk sholat gitu ya, tapi untuk mengganggu manusia, mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Justru ketidakkhusyuan kita di dalam sholat salah satu faktornya adalah karena adanya setan di celah-celah barisan kita itu. Nah, kita harus rapat. Dalam apapun kita harus rapat. Ya, nanti dalam aksi dan seterusnya harus rapat kalau ikut gitu ya. Nanti takutnya ada celah-celah tertentu, ada yang menyelusup masuk gitu ya, setan gitu. Nah, itu bisa mengganggu jalannya jamaah di dalam sholat gitu ya. Kalau aksi sih nggak harus rapat-rapat amat gitu. Terserah seperti itu. Nah, hukumnya apa sebenarnya merapatkan barisan? Walaupun Rasul sudah memerintahkan dengan sangat amat jelas, sampai-sampai imam Rasul jadi imam selalu mengatakan sawwu sufufakum seperti itu. Ya, luruskan barisan, rapatkan barisan di setiap sholat. Setiap sholat. Bedanya pasti saya nggak merasakan. Kok diganti-ganti terus? Nggak masuk. Oh, nggak masuk. Nah, ternyata walaupun terus diulang-ulang oleh Rasul ketika mau sholat suruh diluruskan dan dirapatkan, para ulama tetap berbeda-beda ketika menghukumi yang namanya lurus dan rapat ini hukumnya apa di dalam sholat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada juga yang mengatakan wajib. Nah, yang sunnah muakkadah ini malah jumhur, mayoritas ulama. Dalilnya sama, hadisnya sama, dan hadisnya juga cukup banyak. Misalnya hadis yang pertama, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Ini yang sering dibaca oleh imam. Kita sering dengar. Itu hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau juga pernah, dan bukan hanya pernah, selalu menjadi imam di kalangan umat Islam. Wa fi riwayah, di dalam hadis yang lain, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ada redaksi yang berbeda-beda. Ada yang taswiyatas saffi min tamamis shalah, termasuk dari kesempurnaan salat. Ada juga taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Hadis yang lain misalnya, aqimu sufufakum wa tarasaw fa inni arakum min wara'i dhahri. Kata Rasul, luruskan dan benar-benar dirikan shaf kalian gitu ya. Sama seperti sholat harus didirikan, bukan sekedar ditunaikan. Perintahnya di dalam Al-Quran itu yang namanya sholat menggunakan aqimis sholat. Tidak kerjakanlah sholat, tunaikanlah sholat gitu. Kalau terjemahnya memang ya menunaikan sholat, mengerjakan. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya itu redaksinya tidak menggunakan adus sholat gitu. Kalau kita kan niatnya ya ada sholat gitu, adaan lillahi ta'ala misalnya. Tidak sekedar ada sholat, mengerjakan, selesai, kemudian kewajiban gugur, kita tidak ada tuntutan, tidak. Tapi aqimu, laksanakan dengan sebenar-benarnya, dirikan dengan sebenar-benarnya yang namanya sholat. Begitu juga sufufakum, yang namanya barisan, redaksinya menggunakan istilah aqimu, laksanakan dengan sebenar-benarnya, berbaris. Wa tarawsaw, gitu ya. Bangunan itu harus benar rapat, bagus. Fa ini arakum min wara'i dhahri, karena saya ini walaupun menghadapnya ke depan, kata Rasulullah SAW, Rasul pas jadi imam nggak nengok ke belakang, luruskan gitu, nggak usah. Kenapa? Menghadap ke depan pun lihat juga kelihatan gitu. Itu Rasul, ya, mukjizat Rasul SAW. Karena ini manusia mulia, mata beliau bukan sekedar melihat ke depan, tapi juga mampu melihat yang di belakang. Kalau kita nggak mampu, harus ada spion gitu.
Nah, Rasul kalau ada motor di zamannya nggak butuh spion, nah, sudah kelihatan di belakang. Karena arakum min wara'i dhahri. Rasul tuh lihat dengan mukjizat ini apa yang berada di belakang beliau, diluruskan. Hadis yang lain misalnya la tusawwunna sufufakum aw la yukhalafanna Allahu baina wujuhikum. Dan banyak beberapa hadis yang lain yang mengatakan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang lurus, rapat, baguskan shaf dan seterusnya. Tetapi meskipun itu perintah yang sangat amat banyak dan sangat amat jelas redaksinya, mayoritas ulama, jumhur ulama tetap mengatakan perintah-perintah tersebut maknanya atau hukumnya sampai pada level sunnah, tidak sampai pada level wajib. Ini mayoritas. Sedangkan beberapa ulama, ya banyak juga beberapanya. Ada seperti Imam Bukhari yang punya Sahih Bukhari, kemudian Dhahiriyah misalnya Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla, dan juga Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, dan kalau kontemporer ada Syekh Utsaimin. Sebelum Syekh Utsaimin ada juga Imam Asy-Syaukani juga termasuk yang mengatakan wajib. Dalilnya apa? Sama hadis-hadis tadi. Gitu. Hanya saja makna hadis-hadis tadi oleh jumhur hanya jatuh pada level sunnah, yang sunnahnya adalah sunnah mu'akkadah karena perintahnya luar biasa berulang-ulang, maka sangat amat disunnahkan. Tapi dalam pandangan para ulama yang sudah kita ketahui tadi, Imam Bukhari dan seterusnya, tidak hanya sekedar sunnah, ini sampai pada level wajib. Maka beliau Imam Bukhari di dalam kitab beliau Sahihul Bukhari itu bikin babnya saja, menuliskan judulnya, itu bab ithmuman lam yatim as-sufuf. Bab dosanya orang yang tidak menyempurnakan shafnya. Babnya udah dosanya orang yang tidak menyempurnakan shafnya, baik meluruskan, merapatkan dan seterusnya. Judulnya udah seperti itu. Karena bentuknya adalah perintah. Nah, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari yang memberikan syarat dan penjelasan terhadap Sahih Bukhari, kenapa beliau Imam Bukhari mengambil hukum wajib? Kata Imam Ibnu Hajar, wa yuhtamal an yakuna al-Bukhari akhadha al-wujuba min sighatil amri fi qawlihi sawwu sufufakum. Ya, kemungkinan kenapa Imam Bukhari mengatakan wajib, ya dalilnya jelas, perintah sawwu sufufakum. Dan yang namanya perintah dalam kaidah usul fikih itu yaqtadi al-wujub. Konsekuensinya adalah wajib, kecuali jika ada indikasi-indikasi tertentu yang memalingkan makna wajib kepada makna sunnah. Nah, ternyata dalam pandangan Imam Bukhari tidak kedapatan indikasi-indikasi tersebut. Ini dalil pertama, karena sighotnya, redaksinya menggunakan redaksi perintah. Wa min umumi qaulihi sallu kama ra'aitumuni usolli, dan juga menggunakan keumuman, ya, umumnya hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Di zaman Rasul sudah memerintahkan seperti itu, dan praktek para sahabat, perintah Rasul juga untuk meluruskan shaf, maka kita juga harus mengikutinya. Wa min wurudil wa'id ala tarkihi. Dalil ketiga, ya, selain hadis-hadis itu, ada hadis lain yang sampai memberikan peringatan bagi orang yang meninggalkan lurusnya atau rapatnya shaf. Itu diperingatkan dalam hadis-hadis. Nah, kalau ada perintah plus ada peringatannya, ada ancamannya, ini bukan sekedar sunnah, ini wajib. Ya, ini menurut para ulama Bukhari, Dhahiriyah, Ibnu Taimiyah dan seterusnya itu. Ini wajib. Gitu. Farajjaha indahu bihadhihi al-qara'in anna inkar Anas innama waqa'a ala tarkil wajib wa in kana al-inkar qad yaqa ala tarkis sunan wa ma'al qaul bi anna taswiyah wajibah fa salatu man khalafa wa lam yusawi sahihatan bi ikhtilafil jihadaini wa yu'ayyidu dhalika anna Anasan ma inkarihi alaihim lam ya'murhum bi'adati shalah wa afrata Ibnu Hazm fa jasama bil butlan. Hanya saja di antara mereka yang mengatakan yang namanya merapatkan dan meluruskan barisan itu wajib, itu terjadi khilaf di antara intern mereka sendiri yang mengatakan wajib. Khilafnya bagaimana? Yaitu ketika ada orang yang misalnya sholat tidak lurus dan tidak rapat barisannya,
Apakah sholatnya sah atau tidak? Dalam pandangan Al-Imam Ibnu Hazm dari kalangan Dhahiriyah mengatakan sholatnya tidak sah. Jadi syarat sahnya sholat itu bukan hanya yang pernah kita pelajari itu, tapi harus berjamaah, dan jamaahnya, makmumnya harus lurus, harus rapat. Kalau ada sholat kok nggak lurus dan nggak rapat, Ibnu Hazm bilang tidak sah sholatnya. Beda dengan kalangan yang lain selain Ibnu Hazm yang tetap mengatakan wajib, tapi tetap mengatakan sah walaupun tidak lurus. Hanya saja sah sholatnya, tapi dia telah melaksanakan satu dosa. Dosa apa? Meninggalkan taswiyatus sufuf, meluruskan dan merapatkan barisan. Kenapa? Tetap dikatakan dosa, yaitu perintah dari Rasul. Kita tidak melaksanakannya, berdosa. Ini menurut Imam Bukhari, Dhahiriyah, Ibnu Taimiyah itu berdosa. Tapi Ibnu Hazm menambahkan pendapat bukan hanya dosa, sholatnya juga tidak sah. Ini kita juga harus hati-hati gitu. Makanya walaupun dalam pandangan jumhur itu sekedar, bukan sekedar sebenarnya ya, hukumnya sampai pada level sunnah, sunnahnya sunnah muakkadah, tapi tetap kita sebisa mungkin kita melaksanakannya. Karena apa? Khawatir, takutnya Ibnu Hazm yang benar gitu, jadi nggak sah gitu ya. Kita luruskan, kita rapatkan gitu. Kita ikut jumhur ulama. Sekarang standarnya lurus itu seperti apa? Ini apa namanya, terkait beberapa ya kondisi di beberapa masjid gitu, yang kadang-kadang ada beberapa jamaah memaksa-maksakan gitu ya. Ada celah sedikit geser, celah sedikit geser. Yang sampingnya karena ditempel-tempeli, wah saya geser lagi. Akhirnya ada orang tua gitu, karena sering ditempeli kayak gitu, apalagi kadang-kadang sampai keinjek gitu ya. Pas masuk masjid biasanya tengok-tengok, ada orang itu enggak ya? Oh enggak, saya sholatnya tenang gitu. Tapi kalau pas ketemu orang yang selalu nyari-nyari kaki itu, dia akan pindah tempat. Kenapa kau pindah tempat? Itu ada pencari kaki gitu. Nah, ada yang nyanyi seperti itu. Karena apa? Dia mengatakan harus nempel, harus lurus gitu ya. Kalau dari sisi hukum tadi seperti itu, kita jelas gitu ya. Yang jelas kalau ikut jumhur yang nggak berdosa, cuma meninggalkan keutamaan taswiyatus sufuf gitu. Tapi apakah memang walaupun sunnah misalnya harus seperti itu nempel, apalagi di dalam hadis memang secara tegas harus ada ilsaq atau bahasa lain ilzam gitu ya. Nempel antara bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki, kemudian ini lutut dengan lutut. Susah itu. Hadisnya memang memerintahkan seperti itu. Dan ada para ulama yang secara harfiah, secara literal menerjemahkan dan memaknai apa adanya. Nah, dari hadis-hadis itu, ini riwayatnya dari dua sahabat besar, yaitu Nu'man bin Bashir dan juga Anas bin Malik. Nah, dari dua hadis ini kemudian para ulama ada yang mengatakan sejajarnya bahu dan telapak kaki saja. Sejajar, tidak nempel. Sejajar itu artinya ya satu apa namanya, sejajar lurus gitu ya. Bahu dengan telapak kaki cukup. Kemudian berusaha maksimal lurus dan menutup celah. Ini Ibnu Hajar dalam bahasanya al-mubalaghah gitu ya. Al-mubalaghah. Pokoknya sebisa mungkin berusaha maksimal lurus gitu ya, dan menutup celah. Nah, yang ini nih yang sering dipaksakan gitu ya, ilzaq hakiki. Harus tiga-tiganya karena Rasul memerintahkan itu, mata kaki harus nempel, kemudian bahu juga harus nempel gitu ya. Nah, ini harus nempel. Kalau semuanya harus nempel seperti itu, ya kalau bisa sih nggak apa-apa gitu ya. Cuma dalam praktiknya kan kadang-kadang susah, bukan kadang-kadang. Ini paling susah nih kalau semuanya harus nempel. Tapi yang membaca buku beliau Sifat Salat Nabi ya, kalau bacanya pas membaca ini dan sudah selesai tuntas baca ini, ya, dia akan agak susah. Mungkin yang memaksa-maksakan kadang-kadang kakinya sampai harus membuka lebar-lebar kayak gitu ya, karena harus nempel itu menggunakan mazhab yang ilzaq hakiki. Ada juga ini sama-sama dari ulama salafi seperti Syekh Nasruddin juga, itu Syekh Bakar Abu Zaid.
beliau ulama di Saudi dari kalangan Lajnah Daimah dulu. Kata beliau, nggak harus ilzak hakiki benar-benar nempel, tapi cukup lurus dan menutup celah. Sama seperti Ibnu Hajar, gitu ya. Kita usahakan lurus dan menutup celah saja. Kalau Syekh Utsaimin, ya, menempel di awal lah, pada saat pertama kali imam mengatakan sawu sufakum dan seterusnya, kita tempelkan. Tapi sampai akhir kan belum tentu. Kadang-kadang kita pas mau sujud, mau apa, harus bergerak gitu ya. Nah, kalau harus nempel terus, kita nggak fokus, nggak konsentrasi, harus nempelin terus dan seterusnya. Nah, saya usahain sedikit lebih toleran gitu. Minimal di awal lurus gitu. Nanti pada saat perjalanan sholat tiba-tiba bergeser dan seterusnya, ya apa namanya, kalau mungkin untuk bisa dirapatkan ya boleh, tapi kalau nggak mungkin ya nggak apa-apa gitu. Minimal di awal sholat sebagai batasan gitu, dan itu dijaga terus-menerus sampai akhir sholat. Ini standarnya gitu ya, yang namanya lurus yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang menggunakan mata kaki sebagai standarnya, ada juga kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah misalnya untuk lurus yang kaki gitu ya. Ada yang menggunakan mata kaki, ada juga yang menggunakan mu'akhirul qadam, tumit, ya, bagian akhir daripada kaki, tumit. Jadi kalau ada garis di masjid, di musola, dimanapun gitu ya, yang lurus itu tumitnya saja, gitu. Tumitnya. Ketika tumitnya sudah lurus, nggak usah lihat yang lain, gitu. Tumitnya sudah lurus. Nah, walaupun kan kaki beda-beda ukurannya, ada kaki kecil, ada kaki besar, gitu ya. Pas lihat di depan, ya ada yang lebih maju, kalau yang panjang-panjang nomornya 45 gitu misalnya. Nah, tapi ada juga yang mungkin kecil kakinya. Nah, itu tidak ada masalah, nggak lurus di depannya. Yang penting tumitnya. Dari belakang, orang yang di saf kedua lihat saf pertama, wah lurus gitu. Yang di saf 3 lihat saf kedua, lurus. Cukup lihat tumitnya, itu sudah dikatakan lurus. Tidak ada masalah ke depannya, di depannya ada yang lebih panjang, lebih pendek gitu. Ini standar taswiyat as-sufuf atau meluruskan saf. Itu seperti itu. Kemudian sekarang posisi makmum gitu ya. Tadi harus lurus. Ini kita percepat. Makmum sendiri, maksudnya ada seorang makmum sendiri di belakang, atau dia seorang makmum ya, nggak boleh di belakang kalau sendirian. Laki-laki makmum sendirian itu ada di samping kanan imam. Ini karena dulu Rasul SAW pada saat Ibnu Abbas nginep di rumahnya bibinya, yaitu Maimunah, istri Rasul SAW. Kemudian Rasul sholat malam. Nah, Ibnu Abbas pengen jadi makmumnya beliau, tapi Ibnu Abbas ini berdirinya di sebelah kiri. Oleh Rasul SAW ditarik untuk ditaruh di sebelah kanannya. Karena Ibnu Abbas sendirian, ya, jadi di sebelah kanan. Kalau makmumnya berdua dan lebih, 2, 3 dan seterusnya, ya berada di belakang. Makmum yang satu di belakang, persis di belakang imam, yang satunya lagi di kanan, kanan makmum yang di belakang imam itu, ya, bukan di kiri tapi di kanan. Karena cara mengawali barisan sebagai makmum itu harus kanan terlebih dahulu, sunnahnya gitu ya, kanan terlebih dahulu, nanti setelah kanan baru kiri, kanan lagi, kiri lagi. Yang penting imam usahakan selalu posisinya di tengah-tengah makmum, ya, simetris gitu. Usahakan simetris, jangan asal datang gitu ya. Wah, saya paling dekat, pintunya sebelah sini, ya udah saya ke sini gitu. Padahal di sana lagi kosong semua, rumahnya di sebelah sini semua gitu ya, dari kiri semuanya. Nah, kasihan imamnya, jadi berat sebelah ke kiri gitu. Dia sebagai pilot kan nanti akan ngumumin, woi jangan duduk di sebelah kanan semua, kiri diisi gitu. Harus simetris, biar seimbang gitu. Sunnahnya seperti itu. Kemudian makmum sendiri kalau perempuan, kalau tadi laki-laki. Kalau makmum sendiri perempuan dan imamnya laki-laki, itu di belakang. Tidak seperti makmum laki-laki, itu di sebelah kanan. Kalau makmum perempuan di belakang, ya, di belakang. Ini tentu kalau suami sama istri gitu ya. Suaminya ngimami, istrinya jadi makmum. Di belakang makmumnya, istrinya. Tapi kalau imamnya perempuan,
sejajar sama seperti laki-laki tadi itu. Nah, sekarang kalau makmum perempuan di belakang makmum laki-laki, maksudnya posisi makmum perempuan itu di belakang makmum laki-laki. Ada di beberapa masjid yang ini saya susah juga untuk menjawabnya. Kalau dari sisi sahnya sih sah saja, cuma dari sisi posisi tidak ada para ulama yang membahasnya, yaitu musola atau masjid di kampung-kampung. Kalau di Jakarta agak jarang gitu ya. Yang posisi makmum perempuan itu di sebelah kiri. Oh, Minamas gitu juga. Musolanya sebelah kiri. Jadi ya, untuk mempermudah masuk atau bagaimana gitu. Makmum laki-laki sebelah kanan, cuma dikasih satir atau dikasih pembatas begitu saja. Dalam bahasan para ulama tidak ada landasannya atau aturannya, default aturannya adalah perempuan jadi belakang makmum laki-laki, bukan di sebelah kirinya gitu. Ini aturannya. Cuma kalau dikatakan sah atau tidak, sisi umumnya sah. Cuma ya tidak sesuai gitu ya dengan aturan dasarnya bahwa yang namanya perempuan itu harusnya di belakang makmum laki-laki. Dan terakhir tentang imam perempuan, ini posisinya di mana? Kalau imam perempuan di jamaah perempuan tentunya, sebab kalau jamaah ada laki-lakinya ya nggak boleh ada imam perempuan, harus laki-laki itu yang menjadi imam. Kalau jamaahnya khusus wanita, jamaah perempuan, imam itu berada di tengah, bukan di depan. Jadi kalau cuma satu shaf, ya imamnya seolah nggak ada, gitu ya. Karena imamnya bersama di shafnya makmum juga sejajar, gitu. Sejajar, berada di tengah-tengah, itu imamnya. Nanti yang membedakan ya suaranya saja. Ini sunnah, gitu ya, sunnah, tidak diwajibkan. Ya kalau bingung, ini imamnya yang mana ya? Kalau ada masbuk gitu ya, imamnya yang mana ini saya mau jadi makmum gitu, biar jelas, biar tahu, yakin gitu. Nah, maka boleh maju sedikit untuk membedakan. Tapi default awalnya imam itu sunnahnya perempuan berada di tengah. Barisnya sama dengan barisan makmum. Atau kalau ada banyak shafnya, ya di shaf pertama, barisnya di shaf pertama. Tidak ada yang jadi panglima di depan gitu ya. Panglimanya di tengah-tengah. Ini terkait posisi gitu ya. Terus posisi yang lain yang lupa saya tambahkan dalam ini, kalau misalnya ada sebuah masjid yang ada anak-anak, ada perempuan, ada orang tua, usianya beda-beda bagaimana? Dalam aturannya Rasulullah SAW menganjurkan gitu ya, yang paling tua itu di depan gitu, secara umur gitu ya. Setelah imam sebagai manusia paling baik di jamaah tersebut dari sisi bacaan Al-Qur'annya, dari sisi fikihnya dan seterusnya, di belakang imam itu adalah orang-orang yang paling sepuh dan paling tua. Baru kemudian yang usia di bawahnya dan seterusnya sampai anak-anak di belakang, laki-laki semua. Nah, baru perempuan juga sama. Nah, perempuan yang paling depan itu yang paling tua dan seterusnya, urutannya sama seperti laki-laki. Lalu kalau misalnya ada anak-anak yang sudah datang duluan, saking rajinnya, lebih rajin daripada bapak-bapaknya gitu, itu bagaimana? Padahal anak-anak sudah baris di depan, sudah punya posisi di depan di shaf pertama, tapi kan aturannya tadi orang tua yang harus di depan. Ya tergantung. Kalau misalnya belum qomat gitu ya, dan karena biasanya kalau kita datang dan belum qomat, barisan kan masih belum teratur ya, ada yang di sana, di sini sholat sunnah macam-macam. Tapi kalau sudah sejak awal teratur, belum qomat sih, tapi sudah baris, sudah rapi seperti itu, yang nggak usah dipanggil dari depan ke belakang. Nanti malah bikin repot, ribet gitu ngatur-ngaturnya lagi. Sebab nanti takutnya kalau ada anak kecil sudah berada di depan dan tidak ada masalah. Anak kecil ini maksudnya ya nggak kecil-kecil amat, bisa diatur gitu ya. Dia berada di depan ikut jamaah. Kalau kita paksa untuk berada di belakang karena itu tempatnya orang yang lebih mulia ya, dari sisi umur, takutnya nanti anak kecil ini besok nggak mau berjamaah lagi dan seterusnya gitu ya. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan juga. Karena dengan rajinnya anak-anak kecil ini juga bisa mendidik mereka seperti itu agar terus melaksanakan sholat berjamaah, atau juga bisa menyindir orang tua kok di belakang terus gitu. Harusnya kan orang tua lebih siap
gitu, menghadapi kematian. Walaupun kematian bisa saja diawali terlebih dahulu orang-orang muda gitu. Tapi aturannya memang seperti itu awalnya gitu ya. Orang tua di belakang, kemudian lebih muda lagi sampai anak kecil. Tapi kalau sudah terlanjur dan juga tidak ada masalah anak kecil di depan, ya tinggal dilanjutkan saja. Ini posisi. Kita sampai jam berapa? Udah jam 1. Nah, kita percepat nih salat sendiri di belakang shop. Yang jelas ada yang mengatakan tidak sah gitu ya. Maksudnya kalau kita masuk ke masjid, shopnya sudah full, penuh, dan kita jamaah sendirian gitu ya. Tidak ada teman yang lain. Kalau masih kita yakini ada teman yang lain, mending nunggu. Atau kita nunggu sebentar dan lagi wudu, nanti salatnya bareng dia gitu. Tapi kalau mengikuti jumhur ulama sebenarnya sah-sah saja, hanya saja makruh gitu ya, makruh. Dan sah kalau ada udzur. Maksudnya ada udzur bagaimana? Ya karena memang sudah full, itu namanya udzur. Gak mungkin kita memaksakan diri gitu ya. Kecuali kalau memang ada barisan yang sebenarnya nggak rapat-rapat amat, kita bisa atur, suruh geser sedikit dan kita masuk gitu. Tapi kalau sudah rapat, sudah full, maka tidak mungkin kita masuk lagi di barisan di depannya. Maka kita boleh-boleh saja dan hukumnya sah menurut jumhur ulama karena ada udzur gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas kalau ditarik bagaimana. Para ulama memang berbeda pendapat terkait hukumnya menarik ini. Tapi lebih banyak yang mengatakan itu mendolimi orang yang di depan. Kalau sudah tahu mending, yang tidak tahu ini tiba-tiba ditarik dari ke belakang. Ada apa ini? Saya kayaknya ada musuh di sini gitu. Tiba-tiba ditarik saja gitu. Kecuali kalau kasih kode yang sudah disepakati, kamu kalau ditarik nurut ya gitu. Cuma kan ya kapan nariknya juga nggak sepakat gitu ya. Tahu-tahu ditarik aja gitu. Nah, narik ini beberapa ulama ada yang melarang karena itu tadi ada orang yang sudah berada di saf depan, akhirnya gara-gara dia ditarik jadi di saf kedua. Dia mendapatkan fadilah, jadi nggak dapat fadilah saf pertama gitu. Gara-gara ditarik. Itu kedaliman gitu. Maka beberapa ulama ada yang melarang. Nah, ada juga kalangan sebagian ulama Hanabilah itu yang mengatakan tidak sahnya Hanabilah. Itu menyarankan harus berdiri di samping imam gitu. Nah, berdiri di samping imam dibantah lagi beberapa ulama. Bagaimana mungkin imamnya nanti jadi kelihatan dua gitu. Kalau berdiri samping imam, dia tetap harus berada di belakang karena sudah ada makmum di belakang imam. Tapi kan di belakang imam Rasul SAW sudah secara tegas mengatakan kita tidak boleh. Rasul itu sampai ketemu orang yang sholat di belakang itu, istaqbil sholataka fa innahu la sholata limunfaridin khalfas shaffi. Tidak sah bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf itu. Ini hadis ini yang jadi titik sumber permasalahan atau sumber perbedaan antara para ulama apakah sah atau tidak. Tapi kalau memang ada udzur tidak mungkin untuk maju ke depan, para ulama jumhur mengatakan tetap sah gitu. Nah, ini Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dalil sahnya itu tadi. Dulu ada perempuan sholat sendiri di belakang yang jamaahnya laki-laki. Nah, kalau perempuan saja dikatakan sah dan tidak dibedakan antara hukum perempuan dan hukum laki-laki, maka ya sama saja, laki-laki juga sah. Ini dalil pertama kalangan jumhur. Kemudian ada dalil lain, yaitu ketika ada seorang sahabat namanya Abu Bakar. Abu Bakroh, bukan Abu Bakar. Abu Bakroh ini suatu saat telat, tapi dia telatnya khawatir nanti tiba-tiba rakaatnya cepat-cepat ruku imamnya. Dia sejak awal sudah ruku sebelum masuk shaf gitu ya. Sebelum masuk shaf sudah ruku duluan. Jadi jalan sambil sholat gitu untuk masuk shaf. Ruku duluan, jalan. Dia lihat, shafnya di sana, pada saya jalan sini dulu. Nah, ini artinya dia di beberapa shaf di belakang sudah sholat sendirian, gitu. Sudah sholat sendirian. Tapi ternyata setelah salam Rasul hanya mengatakan jangan diulangi lagi ya, yang kayak gitu. Ya. Nggak khusyuk atau nggak apa alasannya tidak bisa kita pastikan. Gitu. Yang jelas tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Kalau
kalau itu dikatakan tidak sah, sholat sendirian di belakang shaf itu, seharusnya Abu Bakar diminta untuk mengurangi sholatnya. Tapi ternyata tidak diperintahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalil yang Ibnu Abbas tadi, sholat di samping kiri oleh Rasul, kemudian tarik ke sebelah kanan. Ya, bagian sholat entah berapa detiknya, berapa menitnya geser, itu kan di belakang imam. Gitu. Nah, itu di belakang imam tersebut, ya sendirian, tidak mungkin ada temennya lagi geser ditemani dulu gitu, enggak. Dia sendirian. Nah, selama sendirian di belakang imam itu, oleh Rasul SAW menjadi bukti sendirian di belakang imam ya tetap sah. Gitu. Tapi hadis-hadis ini ya tentu nanti akan dibantah lagi yang mengatakan tidak sah. Kemudian hadis Rasul SAW mengatakan tidak sah sholat orang yang sendirian di belakang shaf. Itu maknanya la-nya di situ la sholata, bukan tidak sah sholatnya. Tapi la sholata itu maknanya linafil kamal, tidak sempurna sholatnya, bukan tidak sah. Tidak sempurna sholatnya. Ini dalilnya jumhur ulama. Nah, dalilnya mengatakan tidak sah bagaimana? Ini Imam Ahmad dan juga kalangan Hanabilah banyak gitu. Dan Imam Ahmad dalam beberapa riwayat juga ada yang mengatakan ikut jumhur ulama mengatakan tetap sah jika ada udzur itu. Dalilnya hadis-hadis tadi itu secara tegas mengatakan la sholata, tidak sah sholatnya. Jadi nafyunya atau menegasikan, yang dinegasikan itu bukan kesempurnaannya, tapi keabsahan sholatnya. Sholatnya memang tidak sah. Gitu. La sholata li munfaridin khalfas shaffi. Dan dalil-dalil tadi ya tentu tidak bisa diterima oleh kalangan Hanabilah. Itu sudah selesai terkait sholat berjamaah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab silakan. Baik, masih ada waktu beberapa saat ini dan jamaah. Halo. Untuk mengenai jamaah, ini saya dulu Ustaz. Kalau di kita ini tabir antara perempuan dan laki-laki itu full. Jadi perempuan nggak bisa lihat imam. Pembatasnya pun ditambah di sebelah kiri lagi kan. Bagaimana kondisi tersebut? Soalnya di balik tembok. Beberapa ulama Syafi'iyah memang ada gitu ya, yang sangat ketat, harus benar-benar ada celah yang menghubungkan antara imam dengan makmum. Kalaupun nggak ada celah, misalnya jauh, ya minimal menghubungkan antara makmum di depannya dengan makmum di belakangnya gitu, biar saling berhubungan terus gitu. Makanya beberapa masjid yang mungkin tidak menampung jamaah, kalau sholat Jumat ada yang sholat Jumatnya di rumah gitu ya, rumahnya samping masjid. Tapi kalau sholatnya nggak berjamaah, ya agak susah kalau imamnya di dalam gitu. Tapi kalau memang ada jamaah terus menerus nyambung sampai ke rumahnya, itu tetap dikatakan sah. Jadi harus ada gitu ya, saluran katakanlah gitu antara makmum dengan imam. Ini sebagian Syafi'iyah. Tapi ada juga tidak harus. Yang penting adalah pengetahuan dari makmum tentang gerakan dan juga bacaan imam sampai mana, tanpa harus melihatnya gitu. Misalnya walaupun ada batasnya, tapi bisa ketahuan ini makmum lagi rukuk, makmum lagi sujud, makmum lagi apa, imam gitu, lagi baca apa dan seterusnya, ketahuan gampang, ya itu sudah dikatakan bermakmum sah gitu. Makanya ada fatwa yang agak unik, yaitu fatwanya Syekh Al-Humari dari Maroko. Beliau punya fatwa yang ini jangan dipakai di sini, nanti kalau dipakai di sini bahaya. Sah orang yang sholat bermakmum di depan TV gitu. Jadi misalnya TV lagi sholat Isya, Istiqlal gitu, malas lah ke masjid, ini depan TV aja gitu. Nah, itu kalau Syekh Al-Humari mengatakan sah, tapi enggak, kita tidak menggunakan fatwa itu gitu ya. Kecuali kalau ya seperti di Istiqlal itu jamaahnya kan banyak sampai ke atas gitu ya. Imamnya kan di bawah di lantai pertama, lantai kedua paling pertama itu ya. Jamaahnya sampai ke atas kalau lagi sholat Jumat atau sholat Id, sholat apa gitu. Nah yang paling atas itu imamnya ikut yang mana? Nah bisa juga
menggunakan layar itu, gitu ya, atau meluruskan sejajar dengan makmum yang ada di bawahnya, gitu. Yang jelas ini kondisi kontemporer yang zaman dulu belum pernah ada, gitu ya. Para ulama sudah menjawabnya seperti itu. Jadi tidak ada masalah dengan batas-batas seperti itu. Yang penting ada ya pengetahuan jelas gitu dari para makmum. Ini gerakan-gerakan imam dengan sangat gampang diketahui, gitu. Kalau lampunya mati dan seterusnya ini yang susah, gitu ya. Jamaahnya imamnya jauh, lampunya mati, nggak ada yang ngomongin. Nah ini kan imamnya nggak kedengeran suaranya. Makmum ya paling solusinya ya mufarokoh. Kalau sama sekali nggak bisa mendengarkan imam, gitu. Ini pernah terjadi juga dulu di Libya, gitu ya. Di Libya itu musolanya sekarang semakin sempit karena mahasiswa semakin banyak. Akhirnya masjid atau musola di kampus ini tidak menampung sholat Jumat. Kalau sholat yang lain masih bisa gantian dan seterusnya itu. Tapi kalau sholat Jumat kan harus sekali. Akhirnya beberapa ustadz ada yang membolehkan sholat sudah di perpustakaan. Itu di bawahnya. Di bawah. Cuma nggak ada hal yang membuat kita tahu ruku, sujudnya, bacaannya imam kecuali suara. Sebab tidak dikasih kamera atau apa gitu. Suaranya aja. Jadi kita tahu suara Allahu Akbar itu memperkirakan aja. Ini ruku, ini sujud, ini gitu. Karena suara, gitu ya. Kalau imamnya pas lupa, imamnya salah, ya paling kita akan dengar Subhanallah mungkin, cuma belum pernah lupa sih. Kalau pas lupa gitu ya, itu angka dari Subhanallah dari imam kan kedengeran. Kita akan tahu, oh, lagi salah. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Gitu. Itu tetap dikatakan sah. Pertanyaan lain. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya Ustaz, kalau misalkan jamaah itu makmumnya, imamnya sedang baca Al-Fatihah dan surat, apakah makmumnya baca juga dengan hati ataupun diam saja mengikuti apa yang dikatakan imam? Salat maghrib, isya, subuh, imamnya bacanya lantang itu. Ini terkait rukun Al-Fatihah. Ya, rukun Al-Fatihah. Tergantung madhabnya. Para ulama berbeda pendapat terkait bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Kalau Syafi'iyah, ini satu-satunya madhab yang mengatakan makmum wajib baca Al-Fatihah, baik itu sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah. Makmum wajib baca Al-Fatihah. Tidak boleh sama sekali tidak baca, harus baca. Ini Syafi'iyah. Dan madhab ini ternyata malah dipilih oleh para ulama kontemporer dari para ulama Saudi, misalnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan seterusnya. Fatwa mereka juga sama, makmum harus baca Al-Fatihah. Gitu. Tapi kalau mengikuti madhab Hanabilah, makmum itu tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah karena sudah diganti, ditanggung oleh imam. Hanya saja kalau pada saat sholat yang sholatnya sirriyah, disunnahkan baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau nggak baca ngapain? Diam aja gitu. Ya. Kalau sholatnya sirriyah, zuhur, asar gitu ya. Kan Allahu Akbar, kita ikut makmum imam Allahu Akbar, kita ikut berdiri, ikut rukuk dan seterusnya. Kalau pas berdiri nggak baca apa-apa, Al-Fatihah pun enggak gitu ya. Terus cuma berdiri aja, takutnya malah nanti mikir yang kemana-mana gitu. Maka disunnahkan, itu hukumnya sunnah dalam kalangan Hanabilah dan Hanafi Malikiyah. Kalau Hanafiyah malah apalagi yang makmum, sholat sendirian pun atau jadi imam pun juga tidak fardu, tidak rukun membaca Al-Fatihah. Yang penting ada bacaan Al-Quran, itu sholat sudah sah gitu. Itu Hanafi, nggak harus Al-Fatihah gitu. Walaupun dari sisi prakteknya hari ini para masyarakat yang madhabnya Hanafi ya tetap baca Al-Fatihah ya, karena mereka tetap menggunakan kesempurnaan, bukan masalah sah tidak sahnya, tapi sempurnanya tetap harus baca Al-Fatihah. Nah, kalau mengikuti madhab Syafi'i ya, yang wajib membaca Al-Fatihah itu, dan ini dipilih oleh para ulama kontemporer, maka kita tetap harus baca Al-Fatihah. Bagaimana ketika imamnya sedang baca Al-Fatihah? Ya, kita cuma baca iftitah kan tadi, imam baca Al-Fatihah kita dengarkan. Pas imam baca surat, kita baru baca Al-Fatihah. Atau bahkan kalau imamnya bagus, bisa mengetahui tentang kondisi makmum,
imamnya setelah amin tidak langsung membaca surat, berhenti sejenak. Sekiranya makmum cukup membaca Al-Fatihah. Setelah kira-kira makmum selesai baca Al-Fatihah, dia baru membaca surat. Nah, kalau pas baca surat, kita nggak perlu ikut-ikutan baca suratnya imam, cukup dengarkan. Karena idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada Quran yang sedang dibacakan, dengarkanlah Al-Quran itu, termasuk Al-Quran yang dibaca oleh imam. Nah, ini kalau dalam kondisi ideal, kondisi normal gitu ya, nggak masbuk. Kalau masbuk beda lagi. Kalau masbuknya mendapati imam sedang ruku dan kita sebagai makmum juga bisa mengikuti rukunya imam, Al-Fatihahnya sudah gugur, tidak harus baca Al-Fatihah. Jadi kalau ada imam lagi ruku, ikut ruku saja. Nah, Al-Fatihahnya bagaimana? Kita sudah dianggap dapat 1 rakaat walaupun nggak baca Al-Fatihah. Karena kata Rasul, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang punya imam, artinya dia adalah seorang makmum, maka bacaan imam itu sudah menanggung bacaan makmum. Gitu. Sapi juga sama gitu. Sapi itu ada 2 toleransi gitu ya. Karena Rasul sendiri yang memberikan toleransi itu. Yaitu ketika jadi masbuk mendapati imam lagi ruku dan mendapati imam sudah lagi baca surat misalnya. Tapi kalau lagi sholatnya yang sirriyah, zuhur asar, dan ternyata sholatnya cepat, kita nggak dapat Al-Fatihah sama sekali, bagaimana? Maka kita harus kenal imam makanya. Ini biasanya cepat atau lambat. Kalau biasanya cepat, kita nggak usah baca iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Takut nanti nggak dapat surat Al-Fatihah gitu. Kalau imamnya baca jahriyah masih mending. Kalau misalnya baca jahriyah, nanti habis Al-Fatihah biasanya suratnya pendek dan langsung baca setelah amin, tidak memberi kesempatan kepada kita baca Al-Fatihah sama sekali, maka kita diharuskan baca Al-Fatihahnya berbarengan dengan Al-Fatihahnya imam. Kalau imamnya cepat ya, misalnya habis Al-Fatihah, dia biasanya cuma baca Al-Kautsar gitu ya. Itu pun Allahu Akbar gitu. Nah, kita baru Bismillahirrahmanirrahim, belum Alhamdulillah atau baru Alhamdulillah sedikit sudah ruku. Gitu. Kalau kita sudah kenal imamnya, waktunya kayak gitu ya. Kita pada saat imam baca Al-Fatihah, kita ikuti baca Al-Fatihah. Ini agar makmum tetap membaca Al-Fatihah. Karena kata Rasulullah SAW, la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surat Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Langsung ditutup aja. Baik, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini atau pada kesempatan tempat yang lalu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman warzuqna fahman ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.